Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak telat ini. Alhamdulillah, nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah, ala nikmatillah, ala barakatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik teman-teman, Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya terlambat untuk menge-share link Zoom-nya karena satu dan lain hal. Jadi terpaksa mulainya ini juga agak terlambat, gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang akan Bapak Ibu dapatkan. Itu. Malam ini kita akan membahas tentang AI. Apa itu AI? Bukan AI, ya, tapi AI. AI itu adalah salah satu tools saat ini yang luar biasa membuat geger, ya, membuat geger dunia persilatan gitu. Karena kita bisa membentuk berbagai hal dengan AI. Dan konon katanya yang menemukan AI sendiri sekarang malah takut dengan perkembangan AI saat ini gitu. Karena begitu pesatnya dan begitu luar biasanya AI dan tidak bisa dibendung gitu. Kenapa tidak bisa dibendung? Karena memang di dunia kita ini, di bumi kita ini banyak orang malas berpikir kreatif tapi males, ya, sama kayak saya gitu kan, kreatif tapi males gitu. Karena mengefisienkan waktu, setelah waktu efisien kita bisa mengerjakan lain hal lagi gitu. Nah, dulu kita membuat desain flyer promosi butuh kurang lebih konsentrasi sekitar 30 menit gitu kalau yang belum biasa gitu ya. Kalau yang sudah biasa itu bisa 10 menit lah kali tidak gitu. Tapi ternyata dengan AI kita bisa membuat flyer bahkan cuma dalam hitungan 1 sampai 2 menit aja gitu. Dan itu bisa siap langsung diedarkan. Membuat lagu, orang harus hobi dulu. Ya, membuat aransemen lagu, belajar dulu, genjreng-genjreng gitu kan. Diomelin tetangga, diomelin orang tua, karena hobi gitu kan. Sampai akhirnya dia bisa menciptakan sebuah lagu berpuluh-puluh tahun kemudian. Nah sekarang kita tanpa minat lagu pun, kita nggak minat dangdut kita bisa bikin dangdut, kita nggak minat reggae kita bisa bikin reggae. Dan bahkan kita bisa menjadi pengarang liriknya, pengarang aransemennya gitu, dan itu bisa kita menjadikan konten. Nah sekarang kan masalahnya adalah kita ini pengen seperti orang-orang, ya, pengen seperti orang-orang punya karya yang orang-orang lain lihat, yang orang-orang lain hargai, tapi kalau bisa kita, dan di saat yang sama kita tuh pemalu gitu, ya, kita pemalu jadinya. eh, seringnya seringnya adalah jadi nggak jadi konten gitu karena pemalu. Nah sekarang dengan adanya AI kita sudah bisa membuat konten tanpa menemukan diri kita sendiri gitu. Nah, hari ini beberapa hal akan kita bahas. Yang pertama, kita akan bahas penggunaan AI untuk yang paling sering kita gunakan, yaitu mencari ide. Nah, kita semua kan adalah ini ya, apa namanya, penjual ya. Saya sekali pakai laptop ya. Kebetulan pegangan HP saya patah, jadi HP-nya susah untuk didiriin gitu. Saya coba pakai laptop. Tapi nanti teman-teman intinya bisa melakukan di ini ya, bisa melakukan di HP ya, jadi nggak usah khawatir. Saya kelihatan nggak nge-share-nya ya? Kelihatan ya? Nah, nanti eh, ini sebelum kita mulai jauh, AI itu banyak banget ya perluasannya, termasuk membuat konten animasi. Hari ini tadi pagi sampai tadi sore saya mengisi materi tentang konten animasi kelas beginner, dan alhamdulillah teman-teman yang tadi ikut itu sudah bisa membuat karya konten dan luar biasa sekali. Itu namanya Pak Gatot, Pak Unang,
Kak Bu Sarah dan Kak Umi itu kirim short video, short YouTube itu sudah ribuan ya yang nonton ya. Nah, padahal dalam hitungan jam itu sudah ribuan. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga membuat konten-konten yang bermanfaat dan bisa ditonton oleh ribuan orang. Siapa tahu begitu teman-teman kalau bikin konten apa Islami atau yang berbau-bau karakter gitu kan bisa menginspirasi anak-anak kita untuk apa lebih sadar gitu dibanding apa dibanding yang sia-sia jalan. Oke, kembali ke sini ya. Nah, yang sering akan kita gunakan untuk metode AI adalah yang namanya ChatGPT. Nah, tapi ada tapinya. ChatGPT ini keren banget karena saking kerennya akhirnya jadi mahal ya, mahal dia untuk biayanya. Kalau untuk yang pro yang berbayar itu kalau nggak salah satu bulannya itu 360 ribuan, 369 ribu kalau nggak salah. Jadi eh, kalau memang masih belum menghasilkan dari ChatGPT, akal-akalin aja lah secukupnya yang gratisan gitu ya. Nggak perlu terlalu berbayar gitu. Kalau udah bisa menghasilkan dari ChatGPT baru mulai berbayar. Oke. Nah, apa nanti yang bisa menggantikan ChatGPT? Tenang, kita punya Meta AI. Nah, Meta AI itu ada di WA masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu megang WA ya, saya coba share dulu WA-nya biar ada gambaran. Mungkin banyak yang belum sadar ya, ada Meta AI di WA kita sendiri. Karena hari ini ternyata beberapa peserta pelatihan konten animasi memang baru sadar, oh ada gituan gitu. Nah, takutnya Bapak Ibu juga sama kondisinya baru sadar bahwa WA kita itu sudah sedemikian canggih gitu. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat suaranya kecil, suara saya kecil apa cukup jelas? Cek cek, tolong komen suara saya kecil apa jelas? Jelas, Ustadz. Ya, oke. Berarti Bu Wani yang mungkin kurang sinyal ya. Baik, kembali ke sini. Jadi Suaranya nggak kedengeran sama sekali. Kenapa ya? saya kelempar ya. Ya, Iya, lagi kelempar. loading tuh, Ustadz. Wah, lah, saya Udah nggak- kelempar di. Kok saya bilang layarnya nggak boleh gerak-gerak. Minta saya Ya, kelempar. layarnya nggak muncul. Jadi kalau saya lagi ngomong tiba-tiba nggak ada suaranya, curiga ya, langsung ngomong ya, gitu. Iya, saya takut ketiduran, Pak Ustadz. Dadah aja. Tuh, ini masih belum ada sinyal nih HP saya ini. Kok bisa belum keluar ya? Ya, belum muncul layarnya, Ustadz. Iya, bentar, 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 bentar. Nah, sih. Masih ngepek nih sinyal kemarin masih kegangguan ini teh. Oh, masih nge-freeze aja nih saya ini belum bisa ngapa-ngapain. Hmm. Ya, paling rono kayak duit. Saya belum bisa nyambung nih HP-nya nih.
Iya, gede-gedean. Nah. Enggak tasmiahan itu. Ya, saya baru masuk nih. Cek, cek. Saya jelas suaranya. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke, oke. Nah, saya ulang. Jadi misalnya kita lagi stuck ya, kita stuck dengan ide kita mau pasang status apa sih? Nah, maka kita bisa ke Meta AI. Meta AI itu ada di kanan bawah lingkaran yang ada warna hijau, biru, ungu ya, ungu atau pink, saya lupa lah. Saya diklik aja di situ, Oranye, oranye. orange ya. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali, anggaplah di kosong gitu ya, kosong banget, maka teman-teman eh, kalau pengen ngajak ngobrol si Met AI pertama kali ucapin halo assalamualaikum ya, nggak tahu dia ngerti nggak assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti dia ngerti nih, ini orang apa? Berarti AI Islam ya. Islam Bagaimana ini kabar? Ustaz. Baik, bisa bantu. Tuh, alhamdulillah, ya, dia ngerti alhamdulillah, Nggak mau jadi abinya yang belajar. gitu ya. Nah, bisa bantu. Nah, dari sini Proses baru kan kita, itu emang bidangnya Cidila. oke, baru kita di sini kita kasih peran dia apa? Misalnya kita mau dia berperan sebagai marketing yang jago, atau kita mau berperan dia sebagai time management yang jago. Misalkan kita mau dia berperan sebagai IT yang jago, apalagi misalnya ahli agama yang jago gitu ya. Nah, kita ngomong aja saat ini kamu adalah ahli digital marketing di bidang apa? Ya, nanti Bapak Ibu sendiri silakan diisi ya di bidang apa gitu. Kalau saya di bidang travel umroh. Oke, tolong buatkan saya 10 ide status tentang perjalanan umroh eh, dilihat dari segi sejarah peradaban Islam. Kayak gini ya. Lima saya ngarang-ngarang aja, dia bisa nggak? Berikut 10 ide status tentang perjalanan umroh dilihat dari segi sejarah peradaban Islam. Gitu ya. Nah, ini dia akan ngasih nih 10-nya ya, mengikuti jejak Nabi Ibrahim setiap langkah dari Masjidil Haram, Makkah dan segala macam lah ya. Oke. Nah, misalnya nih kita nggak tertarik dengan 10 ide status ini, kita minta lagi aja. Bisakah kamu memberikan 10 contoh lainnya? Tenang, dia nggak bakal marah ya. Nggak bakal marah dia. Nah, gitu ya. Ya, berarti ini sebenarnya kita sudah punya 20 status kan? Membuat 20 status semudah itu sekarang. Kita nggak perlu mikir segala macam. Nah, 20 status ini, kalau teman-teman mau memanfaatkan full, tinggal lari ke Facebook kan. Nah, misalnya saya coba copy dulu yang ini. Ini ya, saya copy yang ini misalnya saya copy di sini. Nah, saya salin, saya ke Facebook. Saya ke Facebook, saya update status. Kok ini sih? Mana dia tadi?
Pas nggak bisa ya, karena saya lagi ngerekam layar ya. Coba sekali lagi. Salin. Bisa nggak sekarang? Tempel. Oh, nggak bisa. Berarti saya lagi ngerekam layar ya. Karena saya lagi share screen jadi nggak bisa. Maksudnya tadi gini, misalnya tadi udah dipasang di sini ya. Teman-teman bisa berikutnya. Nah, kan itu ada 20 status ya. Nah, 20 status itu jangan langsung diposting saat itu gitu. Jangan diposting langsung 20-20-nya. Jadi di berikutnya nanti opsi penjadwalan. Nah, jadwalkan untuk nanti. Misalkan sekarang dikirim nih. Jam berapa sekarang? Jam setengah 9 ya. Nah, kirim aja misalnya jam 9 pas. Nanti disimpan gitu kan. Nah, baru diposting. Nanti dia jam 9 otomatis keluar nih siang status tadi. Nah, berikutnya tulis lagi status kedua, nanti dikirim di jam 3 pagi. Status ketiga jam 6 pagi, dan seterusnya. Nah, 20 status itu kita nanti dia otomatis dia udah keluar. Sesimpel itu. Oke. Jadi itu memanfaatkan si AI tadi untuk me, mengkonsistenkan kita punya status. Nah, selain di Facebook, kita punya tempat status adalah WA ya. WA, IG, TikTok itu harus dimanfaatkan maksimal. Sip? Gampang ya? Nah, berikutnya kita pengen misalnya punya video. Ya, kita punya video tentang umroh misalnya. Ya, mana video tentang umroh ya? Ketiban-tiban. Nah, misalkan video tentang umroh, terus kita pengen upload di YouTube. Kan kemarin sudah kita pelajari ya, upload di YouTube ya. Di pertemuan kelima, kalau nggak salah. Nah, ini kita tanda plus, lalu kita cari videonya. Nah, misalnya yang ini. Nah, misalnya ini ya, kita cari gitu. Berikutnya. Nah, kalau sudah nulis judul di short video, misalnya umroh bareng artis gitu kan. Nah, ini jangan cuma judul aja, kasih hashtag namanya. Ya, kasih hashtag tuh. Hashtagnya kita minta ke Meta AI lagi. Buatkan tagar atau hashtag ya tentang umroh bareng artis. Sebanyak 5 tagar. Nah, kayak gitu. Nah, nanti dia akan buatkan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan masih ada ini ya, masih ada huruf angkanya ya, 1 sampai 5. Kita bilang hilangkan nomornya gitu. Nah, nanti dia kasih nggak pakai nomor gitu ya. Udah tinggal disalin, salin gitu, ditaruh di YouTube-nya di sini. Bisa nggak di kalau YouTube tempel? Nggak bisa juga. Berarti emang gara-gara share screen ya, nggak bisa. Oke, jadi teman-teman gitu ya. Jangan lupa ini pilih audiensnya, tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Ya, setelah itu ingat ini short video. Short video adalah eh, yang bisa diedit untuk thumbnailnya pertama hanya saat mau posting ya. Jadi diklik pulpennya, digeser ininya, sampai gini misalkan, sampai sini ya. Nah, ini artisnya, jadi kita jadikan dia sebagai thumbnail, misalnya begitu. Kita upload deh short. Sip ya, itu salah satu gunanya dari Meta AI untuk membuat status atau membuat tagar. Oke, kedua, dari tagar dan status ini, misalnya kita ingatkan lagi, saya terima kasih, jangan lupa terima kasih ya. Terima kasih, saya suka dengan usulan status kisah Nabi Ismail AS yang rela berkorban demi ketaatannya kepada Allah.
menjadi inspirasi kita semua. Ya. Nah, status ini kita pengen jadikan flyer atau brosur promosi gitu. Tolong buatkan saya flyer promosi dengan mengambil tagline ini, gitu ya. Nah, kita klik apa nih? Cukup ketik imagine. Oh, dia maunya pakai imagine ya. Imagine status di atas. Saya lupa. Saya kira ini ChatGPT, ini mah Meta AI ya. Imagine status di atas. Oh, udah paham apa enggak ya? Nah, oh ini kurang oke ya. Nah, ini kelemahan dari apa? Kelemahan dari Meta AI, dia belum terlalu cekatan untuk membaca apa yang kita mau, gitu ya. Nah, akan berbeda kalau kita pakai ChatGPT. Nah, kita coba salin ya. Kita ke ChatGPT. Jadi teman-teman nanti kalau pengen membeli ChatGPT Pro, lihat motivasinya kayak gini. Misalkan saya gini. Saya punya status, Apa ini? yaitu kisah Nabi Ismail AS yang adalah berkorban demi ketaatannya kepada Allah, menjadi inspirasi kita semua. Nah, kita minta tolong buatkan saya promosi dengan mengambil tagline ini. Nah, kita klik. Kalau tadi kan Meta AI nggak ngerti ya. Nah, sekarang si ChatGPT. Nah, dia ditawarin dulu sama dia desain visual seperti ini bla 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 bla, ini isi kontennya sedadat gitu kan. Nah, baru dia dibikin ditawarin lagi ukurannya apa segala macam. Nah, saya setuju, nah gitu aja. Saya setuju dengan usulmu, dengan usul kamu. Nah, gitu. Dia ini lagi. Pokoknya buat yang terbaik menurut kamu. Kalau dia belum buat juga berarti dia lagi error ya. Oh, ternyata bisa ya. Oke. Ciri-ciri ChatGPT lagi error itu dia selalu menanyakan lagi. Jadi tinggal aja udah. Kalau udah dia buat gambar berarti udah bagus lagi. Kita coba ya. Yang belum download ChatGPT boleh sekarang di download di Play Store atau di App Store. Bacanya ChatGPT ya. Lambangnya seperti ini. Kayak otak gitu. Warna putih karena di Play Store nanti ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, pilih yang putih warnanya. Nah, sebelum saya kasih jadwal untuk praktek, silahkan download dulu. Setelah itu daftar ya, daftar ke ChatGPT menggunakan Google. Nah, menggunakan Google nanti pilih email yang teman-teman pakai di handphone masing-masing. Silakan dimulai sekarang ya untuk downloadnya. Kalau yang udah ya tinggal tunggu saya kasih waktu buat praktek. Nah, ini saya pakai Pro, tapi mungkin karena sinyalnya ya, sinyal lagi kurang oke, jadi dia agak lambat. Yang mau tanya silahkan ya sekalian ya, jangan nunggu saya persilahkan ya. Oke, yang udah buat katanya, tapi nggak kelihatan nih gambarnya nih. Sinyalnya emang nggak oke nih kayaknya. Gambar tidak terlihat. Gambar tidak terlihat. Nah, dia dikasih link ya. Dikasih link. Ternyata nggak bisa juga. Berarti lagi error ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lewatkan ChatGPT. Jadi intinya ChatGPT bisa untuk membuat flyer ya.
karena sinyalnya nggak cukup kuat, jadi dia nggak bisa. Nah, pilihan selanjutnya, selain dari ChatGPT, selain dari Meta AI, kita punya aplikasi lagi yang gratisan ya. Kalau yang berbayar malah lebih banyak lagi. Sekarang yang gratisan dulu aja, yaitu Bing. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat, Bing itu yang paling atas ya, di samping My Di Pertamina. bawah. Nah, jadi lambangnya B biru gini, Bing. Kita klik. Nanti teman-teman kalau mau install boleh ya install. Setelah itu nanti create akun, ya create akun. Setelah itu nanti masukkan email teman-teman. Ya nanti sama seperti biasa isi biodata ya, nama, lahir, di mana seperti itu. Nanti baru masuk ke beranda ini. Nah, sesudah masuk ke beranda ini, nanti teman-teman klik image creator. Ya, image creator nih. Nah, image creator itu memang khusus untuk membuat gambar. Aplikasi Bing ini dari Microsoft ini baik banget. Kenapa baik banget? Dia itu kalau aplikasi lain, yang lain memang ada gratisannya. Tapi kalau buat gambar paling cuman sekitar 5 gambar atau berapa gambar itu udah. Kayak ChatGPT dia cuma 3 gambar. Ya, dia cuma 3 gambar kalau yang gratisan. Nah, pelit banget kan ya. Nah, ini termasuk baik. Nah, baiknya lagi dia satu hari itu bisa ngasih 15 kali kita minta gambar. Ya, Bing ini kita bisa minta satu hari 15 kali. Nah, sekali kita minta, dia bisa ngasih 4 gambar. Gitu ya. Nah, kita minta nih, misalnya kita pengen buatkan gambar wanita muslimah berjilbab biru dan gamis biru sedang menuju pesawat. Wanita itu membawa koper biru. Nah, gini ya. Jangan lupa, ini kata kunci silakan dicatat ya. Kalau di Bing, kita minta 3D realistis. Ini silakan dicatat nih, supaya nggak lupa. 3D realistis. Supaya gambarnya nggak kartun gitu, tapi dia lebih bulat gambarnya. Nah, baru setelah itu kita buat. Nah, biarin dia bekerja, nanti kita akan dikasih 4 gambar ya. Nah, begini. Ya benar ya, ada seorang muslimah, jilbab biru, gamis biru, menuju pesawat, bawa koper biru. Nah, udah benar ya. Nah, tinggal kita pilih deh. Nah, kalau kita sudah pilih, berhubung ini gambar wajahnya juga mirip-mirip, ini bisa kita jadikan satu scene ya. Misal gitu kan. Ini saya ambil, save, Mana nasi goreng? saya ambil lagi, saya save, Oh, saya ambil lagi, saya ya save, udah. saya ambil lagi, Dia udah di ke atas. saya save, gitu ya. Nah, ini adalah ada 4 gambar yang bisa kita manfaatkan untuk jadi film nanti. Ya, filmnya kalau kita kembali ke CapCut gitu kan, ya tinggal kita taruh aja si foto-foto tadi, gitu ya. Nah, tinggal kita taruh sini, terus kita tinggal kasih musik, musiknya misalnya musik Islami, gitu ya, Islami instrumen. Kayak gini kan, udah. Jadi dia jadi musik, tinggal kita kata-katain misalnya apa berangkat umroh bareng Samira misalnya gitu dan lain-lain lah ya seperti itu. Sesimpel itu membuat video promosi dari gambar. Kalau kita dari Bing, ya. Kebetulan ini gambarnya mirip-mirip kan dan nggak malu-maluin lah kalau kita bikin film. Sip. Nah, sebelum saya persilakan teman-teman praktek, meminta ide status, meminta tanda pagar, meminta gambar dengan apa sesuai dengan keinginan teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Jawaban pertanyaan nih. Ya Kalau kan? di Cici bisa nggak Ustaz? Gimana? Saya biasanya ngambil itunya di Cici. Di Cici. Cici? Ya, apa Iya, aja bebas, Pak.
Yang penting Bebas ya. kalau memang bagus ya silakan. Yang penting kalau Oh, bisa minta ide dalam bentuk bacaan kayak tadi ya, minta ide satu segala macam, dan juga bisa minta gambar. Itu keren berarti. Itu berapa jatahnya Pak kalau gratisan Pak? nggak tahu itu, tahu saya itu. Biasanya saya pakai buat itu apa sih? Koreksi soal apa segala macam, bikin kunci jawaban. Koreksi soal. Iya kan saya di sekolah. Ah, Jadi kalau ada soal-soal saya ngoreksinya dari situ. oh gitu. Coba ditulis Pak di chat Pak biar saya lihat apa sih ejanya cici-cici itu. Iya, Gitu. iya. Ya, AI sekarang banyak banget ya fungsinya, termasuk menjawab soal, ngerjain soal, segala. Membuat soal juga bisa. Gitu. Nanti someday lah saya coba share bagaimana kita membuat aplikasi untuk soal ya, untuk para guru ya. Gitu. Iya. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Terima kasih Pak Yanto. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, silakan dicoba ya, Bapak Ibu. Dibuat tadi, boleh di Meta AI, boleh di ChatGPT. Kalimatnya, tolong buatkan saya 10 status tentang apa? Usaha Bapak Ibu semua. Ya, setelah itu, tolong berikan saya 5 tagar tentang apa? Gitu. Setelah itu, tolong buatkan saya gambar apa? Seperti itu. Jadi ada 3 ya. Silakan Bapak Ibu, mulai dari sekarang saya kasih waktu sekitar 10 menit. Nah, setelah itu, teman-teman, AI bukan hanya untuk membuat gambar, ya, bukan hanya untuk mencari teks, pertanyaan, dan lain-lainnya. AI jauh lebih kaya dari itu. Nah, sekarang salah satu yang mau kita coba buat adalah kita nih kan orang-orang lugu ya, orang-orang polos ya, kebanyakan ya, yang nggak terlalu suka musik ya. Syukur-syukur kalau ada yang suka musik dan bisa membuat musik ya. Nah, kita akan coba membuat lagu dari AI. Nah, teman-teman bisa download ya. Downloadlah yang namanya Suno ya. Lihat Suno di posisi baris kedua, dua dari kiri. Nah, Suno. Suno AI itu model warnanya ya. Apa tinggal jelas sih logonya kayak gitulah pokoknya. Sip, diklik Suno AI, dicatat ya. Suno AI. Nah, ini kita bisa membuat lagu ya, membuat lagu sendiri, dan kalau memang kita nyatakan bagus, kita bisa nge-share lagu ini ke seluruh dunia, ke seluruh bumi gitu ya. Contohnya lagu yang ini nih, yang paling atas kiri itu dia sudah ditonton 11.000 orang. Ya buatnya di sini, nge-share-nya di sini, yang nikmatin orang-orang yang berkunjung ke sini. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita gitu deh ya, untuk si program ini. Sip. Nah, nanti setelah ini diinstal, setelah mendaftar, nanti daftar itu sama ya, daftar melalui Google, dari Google nanti dipilihkan email, pilih salah satu email yang memang terinstal di HP Bapak Ibu semua, gitu ya. Nah, setelah masuk, apa namanya berandanya seperti ini, diklik yang not balok ini ya, yang biru di bawah, nah itu diklik not baloknya. Setelah itu, yang sederhana ini diganti ke custom. Cari aja nanti di handphone masing-masing, ubah ke custom. Gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat lirik lagu. Kalau teman-teman biasa membuat lagu, misalkan satu bait itu ada 4 baris gitu kan, rimanya bagus, rimanya teratur, a i atau m dengan n atau dengan eng itu kan masih masih boleh ya, m n eng itu masih boleh. Bayang eh, perempuan misalnya gitu kan, bayang dan perempuan itu kan belakangnya n dan eng itu masih oke. Nah, kalau memang bisa buat sendiri silahkan buat. Ingat lagu itu ada tahapan-tahapannya ya. Pertama verse, verse itu VERSE atau pemanasan awal. Verse itu bisa ada dua tangga ya, pemanasan awal, pemanasan mulai naik, gitu kan, baru nanti ke chorus atau refnya ya. Nah, itu udah mulai tagline-nya tuh, yang kerennya tuh di situ.
biasanya itu salah satu baitnya itu mengandung kalimat yang ditunjuk sebagai judul. Nah, setelah itu nanti ada bridge gitu ya, ada bridge jembatannya, nanti setelah itu penutup gitu. Nah, itu lagu. Kalau kita nggak ngerti tentang buat lagu gimana, nyusun lagu gimana, nah sama seperti tadi kita bisa tanya ke Meta AI lagi. Ya, kita ke Meta AI. Nah, ke Meta AI, kita bilang di sini, tolong buatkan saya lagu religi misalnya, lagu religi tentang kejadian Nabi Adam dan berisi pesan moral. Misalnya begitu. Buatkan saya sekitar 700 sampai 800 karakter. Karakter ini maksudnya huruf ya. Kenapa harus kita sebut di sini 700 sampai 800 karakter? Karena kalau lebih dari 800 sampai 1000 lebih gitu, kadang nanti lagunya kepotong. Padahal kita udah suka aransemennya, lagunya bagus tapi kepotong. Nah, kalau sudah kepotong udah nggak bisa repesan lagi. Ya, mendingan kita cari aman dari awal buat sekitar 700 sampai 800. Nah, kita klik di sini. Nah, ini udah ya. Judulnya adalah Kisah Adam, Pelajaran Bagi Kita. Pertama, dia verse 1. Nah, dia nggak pakai chorus ya. Dia nggak pakai verse 2 lagi. Baru langsung chorus. Nah, baru verse 2, chorus lagi. Baru bridge, chorus lagi. Nah, gitu ya. Jadi, chorusnya diulang-ulang nih. Gitu. Sip. Nah, ini dari sini kita copy. Waduh, copy ya. Saya lagi nggak bisa ngopi lagi ya di sini ya. Nggak bisa master gitu maksud. Coba ya, barangkali bisa kalau di Suno. Setelah di copy, ingat judulnya Kisah Adam dan Pelajaran Bagi Kita. Kita kembali ke Suno. Nah, ini kita paste di sini. Tuh, nggak bisa kan? Nah, udah nanti Bapak Ibu aja yang lakukan ya. Setelah custom nanti ini dipaste, link liriknya dipaste. Setelah itu gayanya. Gaya ini bisa dipesan. Misalnya gaya gambus, gaya rock, gaya pop, reggae. Terus misalnya vokalnya suara vokal perempuan, vokal laki-laki gitu ya. Misalnya mau lagi ada tambahan piano dan lain-lain, itu bisa dipesan di gaya. Gitu ya. Sip. Nah, setelah itu kasih judulnya tadi. Judulnya Adam dan apa, dan pesan moralnya apa gitu kan judulnya. Setelah itu kalau sudah selesai semua baru kita submit atau kirim. Nah, nanti kita lihat sudah ada di galeri si Suno ini, bukan galeri kita ya, galeri si Suno ini. Ya, sok silakan kalau mau coba saya kasih kesempatan lagi 10 menit. Saya ulang ya. Jadi reviewnya adalah minta ke Meta AI, tolong buatkan saya lagu apa? Lagu nostalgia kah? Lagu jalanan kah? Gitu ya. Lagu rock atau lagu pop gitu, terserah. Di sini saya milih lagu religi. Tentangnya tentang juga ditulis juga tentang apa. Lalu dikunci dengan buatkan saya sekitar 700 sampai 800 karakter. Sok silakan sambil mesen di WA-nya di Meta AI, lihat WA saya nih. 10 menit ya. Yang belum install Suno boleh install Suno. Sip. Demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi